Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita secara bersama. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terutama yaitu nikmat iman, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, alhamdulillah, kita telah dapat meninggalkan segenap kesibukan dan aktivitas kita untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka untuk berubudiyah kepada Allah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah kepada Allah yang tidak berupa ibadah salat Isya secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah, baik yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita. Selagi kita berpegang teguh kepada keduanya, insyaallah kita akan selamat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, mulai dari kehidupan duniawi sampai kepada kehidupan kita di akhirat nantinya. Sama kita hormati beliau Bapak Wali Nagari Katialun beserta perangkat beliau, terusnya yang sama kita hormati Ketua BPR beserta perangkat beliau, seterusnya kepada Bapak Kepala Jorong Sri Nagari Katialun, terusnya pada Didik Mama, adik ulama, jadi pandai, duduk kandung serta anak kami, umumnya Bapak dan Ibu jamaah yang
dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang telah disampaikan tadi, pada kesempatan kali ini, pada malam hari yang berbahagia ini, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Masehi dari tahun 2025 menjadi tahun 2026 Masehi, itu kita laksanakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu kegiatan tabligh akbar yang kita laksanakan di Masjid Raya Nurul Iman yang sama kita cintai. Ini sangat bersyukur kita. Kegiatan pergantian tahun kita laksanakan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan kita melaksanakan kegiatan di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala bencana, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahan, baik keberkahan yang datang dari langit maupun keberkahan yang datang dari bumi. Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk perkenalan, rasanya mungkin sudah banyak antara para ibu yang berkenalan atau yang sudah kenal dengan kami, karena memang sudah sering juga kami mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid kita ini, mulai dari taklim Jumat, mulai dari ceramah Ramadan, begitu juga dengan peringatan hari-hari besar lainnya. Meskipun Bapak dan Ibu sudah kenal, meskipun kita sering mengisi kegiatan kita di masjid kita ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak merasa jenuh, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, karena memang orang bijak pernah mengatakan, jangan lihat siapa yang sedang berbicara, tapi lihatlah apa yang sedang dibicarakannya. Di dalam rangka peringatan tahun baru, jadi awalnya kemarin itu kami bertemu dengan Bapak Wali Nagari, kebetulan acara BKMP Kecamatan. Ada kegiatan BKMP Kecamatan di Masjid Nurul Yakin Nagari Kutir. Yang berkat izin Allah juga, bagian tadi minta sebelum mengatakan bahwasanya akan diadakan kegiatan tabligh akbar, yaitu di masjid kita ini.
yang menuju kepada tempat-tempat wisata, menuju kepada tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Kemudian dikhawatirkan kalau kegiatan itu diisi dengan keramaian dan lain sebagainya, maka itu dengan hiburan-hiburan, organ tunggal dan lain sebagainya, khawatir kita di malam pergantian tahun baru ini banyak timbul dosa, banyak timbul maksiat dan lain sebagainya. Karena ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan alhamdulillah, bersyukur kita pada itu malam pergantian tahun baru diisi oleh pemimpin-pemimpin kita, pemerintah-pemerintah kita, khusus di Kabupaten Solo, yaitu dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Kita kenal dengan kegiatan taklim akbar, diisi dengan tausiah, zikir bersama dan muhasabah diri. Itu sangat bersyukur kita. Kepada ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita pada kajian kita pada malam hari ini, tentu kepada ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kajilah mulai berarti itu pun akan dimulai berjihad kepada Allah. Jadi kalau kajilah mulai, otomatis jihad pun dimulai berjihad kepada Allah. Ada jihad yang dilakukan kepada Allah kalau kajilah mulai, dan tertakut jihad itu adalah jihad melawan rasa takut. Dia jihad melawan rasa takut. Kemudian yang kedua, jihad dan jadi baru itu jihad melawan rasa takut. Disebut kalau kemudian selama itu disampaikan ke jemaah, bahwa ada juga jihad lain. Bahwa jihad itu jihad melawan rasa takut. Karena memang berbeda dilakukan oleh ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau lama mengaji itu aku jadi. Nah, di dalam mengaji itu bacaan lagu sering lama. Itu lagu sering lama mengaji. Itu lagu sering lama mengaji. Itu aja lagu kecil lagu. Di mengaji paling lama aku lagu itu kalau kita kasih rumah itu kajian jemaah. Lalu kemudian juga itu sudah mulai jemaah pada itu. Yaitu doa yang mustajab ketika pergantian antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu banyak jemaah begitu. Karena banyak jemaah terkadang jihad melawan rasa takut. Dia pada itu mampu berjihad, mampu melawan rasa takut, itulah luar biasa. Kita berjihad melawan rasa takut. Boleh memperhatikan kalau kajilah mulai, itu jemaah yang mulai beraku-aku itu jemaah yang mulai beraku-aku terkadang sebagai penceramah atau terkadang bukan laksanakan di besar di masyarakat di jemaah. Kita jadi jemaah lucu-lucu kan. Dia besar di sudah katakan jadi jemaah jiwa jemaah aku jadi ucapan itu baru itu dua adalah dari orang supaya kita sedih. Kepada itu kita jemaah yang dirahmati Allah, diiring dengan pergantian tahun dari tahun 2025 menjadi tahun 2026 secara otomatis. Dengan pergantian tahun ini tentu saja
ini menjadikan umur kita bertambah. Ia bertambah umur itu pada dibuat dari tahun 2025 menjadi tahun 2026, berarti umur kita bertambah. Di secara perhitungan matematikanya umur kita bertambah. Tapi secara tidak kasat mata, secara batiniah sebenarnya jatah umur yang diberikan oleh Allah itu berkurang 1 tahun. Di secara perhitungan matematik bertambah umur itu 1 tahun. Di secara perhitungan Allah umur kita itu berkurang. Artinya jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu berkurang 1 tahun. Nah, dengan berkurangnya jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, secara otomatis berarti kita akan semakin dekat kepada Allah. Baru kita semakin dekat kepada Allah dengan berkurangnya jatah umur, karena ajal itu semakin dekat. Berkurang jatah umur, aturan 3 tahun jatah umur, dengan bertambah manusia berkurang jatah umur diberikan oleh Allah hingga 2 tahun. Ini semakin berkurang jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka pintu kubur itu semakin dekat, maka ajal itu semakin dekat, maka kematian itu semakin dekat. Maka disuruh oleh Allah dan Rasul kita untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Banyak-banyak itu mengingat kematian. Baru disuruh kita banyak-banyak mengingat kematian, karena kematian itu merupakan rahasia Allah. Nah, ada seorang anak muda kalau tidur itu akan jadi itu seorang tidur. Maka disuruh oleh Allah banyak-banyak itu mengingat kematian. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan lebih kurang 100 kali kita mengingat kematian. Kematian itu yang paling dekat dari kita. Imam Al-Ghazali yang paling dekat itu adalah maut. Yang paling dekat itu adalah kematian. Maka dengan perhatian kamu yang baru ini, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kalau berbicara tentang perbedaan dari 1 tahun ke tahun yang lain, maka ini mengingatkan kita tentang waktu. Mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Makanya di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, dan itu Allah bersumpah demi waktu. Mulai dari wal asri, demi masa, wal lail, demi malam, wal syamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Itu banyak Allah bersumpah dengan waktu demi waktu Tuhan. Dia kata Allah wal asri, demi masa, Allah demi waktu. Sampai Allah bersumpah dalam waktu sakit, begitu penting waktu itu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu kata Allah merugi.
waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan berlalu begitu saja tanpa dilakukan, tanpa diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kan dipenuhi kata Allah. Demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini merugi manusia itu. Tahun lalu dengan tahun ini sama saja. Tahun petang dan berjamaah ke masjid. Rasul tahun 2006 lalu itu merugi. Tahun petang dan puasa. Rasul tahun 2006 lalu puasa itu merugi. Artinya dari tahun ke tahun itu kalau tidak ada perubahan, maka dari waktu ke waktu itu disebut sebagai waktu yang merugi. Kata-kata masa sesungguhnya manusia itu merugi. Pada hari ini, kepada kita sampai kita bersyukur kita. Visi dari bupati kita itu adalah sejuk dan damai. Itu bisa juga sejuk dan damai. Bagaimana untuk menunjukkan sejuk dan damai itu? Beliau membuat program maghrib mengaji dan subuh berjamaah. Itu program maghrib mengaji. Artinya ini adalah dengan tujuan untuk melumpuhkan kebiasaan di tengah masyarakat. Melumpuhkan kebiasaan di tengah masyarakat itu maghrib mengaji. Artinya itu untuk melumpuhkan kebiasaan. Kalau terbiasa maghrib mengaji, otomatis di rumah kita akan mengaji. Artinya bukan berarti maghrib mengaji bukan maghrib saja mengaji, tidak. Tujuan maghrib mengaji itu untuk melumpuhkan kebiasaan supaya itu kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita biasa itu membaca Al-Quran, insya Allah maghrib itu mengaji. Di dua waktu pasti itu mengaji. Itu membuat kebiasaan. Kemudian yang kedua subuh berjamaah. Subuh yang kedua itu karena memang sholat subuh itu sangat berat berdoa. Jam pagi itu sangat berat berdoa. Setan beradab. Itu jam pagi kalau subuh berjamaah itu untuk subuh berjamaah itu sangat sulit. Kalau subuh asar pagi bisa sejak itu sangat lama jam 3 itu melaksanakan sholat subuh. Itu subuh berjamaah yang diutamakan untuk menunjukkan kebiasaan itu melawan rasa takut terjadi. Bayuan sholat subuh berjamaah ke masjid. Karena fadilah ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah itu, maka Allah dan Rasul berjanji kepada orang itu diberikan pahala diibaratkan dunia dan seisinya. Itu kalau mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, lakukan dunia dan seisinya. Bahwa tidak berkah diibaratkan sama dengan dunia dan seisinya. Kebayangkan maksudnya kalau orang dah tahu dengan ketika sholat subuh berjamaah itu, maka dia akan mendatangi walaupun dengan gerakan itu. Jadi maghrib mengaji dan subuh berjamaah. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan kebiasaan. Kalau sholat subuh sudah mampu untuk melakukannya, maka sholat-sholat yang lain murah saja. Sholat-sholat yang lain mudah saja. Semua yang baik dan mampu untuk melakukan. Apa dan itu segala jemaah yang dirahmati Allah, bersumpah Allah dengan waktu tadi. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dua yang tak merugi kata Allah. Nah pertama adalah orang-orang yang
billahi wal yawmil akhir. Dia kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Melaksanakan amal saleh kepada Allah, melaksanakan kata sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan kita diciptakan dan dijadikan oleh Allah itu adalah dalam rangka beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan dan Allah jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rangka tahun baru ini dengan masuknya tahun baru tahun 2026, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita sebagai hambanya. Dalam surat Al-Hasyr, surat urutan yang ke-59, ayat yang ke-18, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Itu adalah surat Al-Hasyr jelas, wahai orang-orang yang beriman, kata hendaklah setiap diri, setiap individu memperhatikan kebenaran, mencari belakang, mencari kepada masalah yang telah berlalu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kepada Allah tansur nafsu ma qaddamat sujud. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan kebelakang. Tanpa disuruh oleh Allah perhatikan kebelakang untuk melihat, untuk mengingat kembali apa yang telah diusahakan untuk hari esok. Ayolah mempersiapkan untuk hari akhirat, coba. Untuk hari akhirat, hari yang kekal dan abadi, ayolah kita persiapkan, coba. Karena Allah pada itu hadir ke dunia itu adalah ibarat gambaran merantau dari jauh sejauh-jauh kapal pulang ke kabupaten dulu sejauh-jauh orang ke merantau balik ke
30 halaman. Tidak. Dan kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Diibaratkan kita ke dunia ini ibaratkan orang pergi merantau dan masih mencari sesuatu yang akan dapat merubah diri kita, merubah nasib kita. Ibaratkan orang merantau pulang dari rantau itu oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Ada buah tangan yang akan dibawa pulang. Contoh, bayi merantau ke Padang. Balik dari Padang, kalau dibawa dibuang. Bayi merantau ke Bukit Tinggi. Balik dari Bukit Tinggi, tak dua balik dari Bukit Tinggi. Bawa sanjai lah. Bayi merantau ke Teluk-Kumbur. Balik dari Teluk-Kumbur, tak dua balik dari Teluk-Kumbur. Bawa ke Lamai lah. Merantau ke Jakarta. Balik dari Jakarta, kita orang dulu balik dari Jakarta, mau dari Jakarta tu, lalu dodol bermuara. Tentu pula ketika kita merantau ke dunia, nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ada oleh-oleh yang akan kita persembahkan kepada Allah. Oleh-oleh yang akan kita persembahkan kepada Allah pada itu, kita bisa Allah berbuat dengan kuatnya. Tak bisa Allah berbuat dengan ramai. Anak 10 tahun itu di dunia itu dibawa ke ramai. Nak jual tak laku ke ramai kira-kira. Apa yang kita bawa, apa yang kita persembahkan kepada Allah, itulah dia berupa amal ini berupa kebaikan. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah semasa kita hidup di dunia. Asalnya ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ibadah yang kita lakukan itu dengan ikhlas karena Allah. Syarat diterima ibadah itu harus ibadah itu dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala baru menjadi ibadah. Ada dikatakan ikhlas itu pada buku sering kita sampaikan. Ikhlas itu sama dengan surat Al-Ikhlas. Jadi yang dikatakan dengan ikhlas itu sama dengan surat Al-Ikhlas yang aku kata-kata ikhlas di dalamnya. Jadi surat Al-Ma'un ada di dalam kata-kata Al-Ma'un. Jadi surat Al-Kafirun ada di dalam betul-betul kafir. Jadi surat An-Nas ada di dalam betul-betul An-Nas. Jadi surat Al-Falaq ada di dalam betul-betul Al-Falaq. Begitu jadi surat Al-Ikhlas ada di dalam betul-betul Al-Ikhlas. Yang aku ikhlas di dalam. Berarti kalau kita simpulkan, yang dikatakan dengan ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Artinya sesuatu yang tersembunyi. Yang tahu seseorang itu ikhlas atau tidak adalah dia dengan Allah. Jadi yang ikhlas itu rahasia. Yang tahu itu dengan Allah. Pada itu datang pada saat malam ini tidak tahu umur. Apakah itu ikhlas karena Allah atau disangka depan lagi itu tidak tahu. Baik pun aku kepada itu tidak tahu datang kembali atau itu ikhlas tidak itu rasio di dalam hati. Ini keikhlasan itu tersembunyi yang besar. Keikhlasan itu ikhlas besar kita. Dunia ikhlas itu terletak dalam hati tersembunyi sesuatu yang tidak tampak.
dengan ibadah kepada Allah, ibadah kita yang dilakukan itu harus didasari dengan ikhlas kepada Allah. Nadu karena terpaksa, nadu karena sangat diundang, nadu karena malu diundang dan lain sebagainya. Ikhlas kepada Allah. Makanya dalam ibadah yang kita lakukan itu apa saja ibadah yang kita lakukan pasti niatnya itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, Allah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta, Tuhan semesta. Allah semua. Bagi seorang ibadah ibadah ikhlas, ikhlas. Makanya dia ketika kita beribadah itu ujungnya kebenaran karena Allah lillahi ta'ala. Ibaratkan orang-orang tahu apa yang kita cari ketika kita hidup di dunia ini adalah amal mengumpulkan amal sebanyak banyaknya kita hidup di dunia. Karena inilah yang akan menolong kita di akhirat nanti. Inilah yang akan menjadi penolong kita ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Itu sholat kita, ibadah kita kepada Allah. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu dengan Allah. Oleh makanan yang kita persembahkan kepada Allah itu adalah berupa ibadah kepada Allah, berupa amal soleh kepada Allah. Nada yang lain akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu sedang jemaah yang dirahmati Allah kali ketika kita masih berada di atas permukaan bumi ini, ketika hayat masih kita berada dari kita hisab diri kita merenung apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari akhirat kita, untuk hari yang kekal dan abadi. Karena Allah memberitahukan kepada kita tujuan dari kehidupan kita itu adalah akhirat. Lihat dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Artinya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, daripada kehidupan dunia. Itu akhirat yang disuruh oleh akhirat. Bukan berarti dunia kita lalai. Lalainya bukan berarti dunia kita tinggalkan. Tidak. Orientasi dari kehidupan kita di dunia ini adalah akhirat. Kemudian di ayat lain Allah katakan, wa bagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah kehidupan kebahagiaan negeri akhirat itu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia. Ada bagian yang Allah bawa di dunia itu, jadikan itu sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat kata Allah, jangan kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia. Kamu juga minta Allah kebahagiaan dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Tidak dunia dan akhirat itu sejalan. Jangan sampai akhirat kita tinggalkan demi mengejar kehidupan ini dunia. Karena kalau akhirat sudah kita kejar,
maka insyaallah dunia itu akan ikut. Tapi kalau dunia kita kejar, maka akhirat akan ditinggal. Itu ada kehidupan akhirat. Allah memberitahu kepada kita akhirat dulu. Kemudian di ayat yang lain sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah itu ayat yang ke-10 itu kata Allah, "Wa qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wa bataghi min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kata Allah, apabila telah ditunaikan sholat, artinya kan akhirat dulu. Apabila telah ditunaikan sholat, kata Allah, maka bertebaranlah kamu di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi ingatlah Allah, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tujuannya mudah-mudahan kamu beruntung, mudah-mudahan kamu beruntung. Hanya ini yang perlu kita persiapkan pada itu tidak doa dengan Allah. Yang perlu kita siapkan ketika kita hidup di dunia ini adalah amal soleh, amal yang ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Dan itu dapat kita lakukan ketika kita masih hidup. Kemudian kata Rasul dalam sebuah hadis beliau, kata Rasul, izama ta'udhu adam ila kota amaluhu kila insayasi. Kata Allah, apabila telah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah segala amal, terputuslah segala amalan. Kalau meninggal, kalau dipanggil Allah, kira-kira terputus segala amalannya. Salat besar, puasa besar, berzakat besar, boleh naik haji. Kalau kita terputus segala amalan, illa min salasin, kecuali tiga perkara. Yang pertama kata Rasul, sedekah jariyah, sedekah jari. Perbuatan baik yang dilakukan sebagai hidup di dunia, baik pak pada haji, baik pak pada rupiah akan dibalas, akan kita lihat, akan kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedekah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awalatul sholihin yad'una, doa dari anak yang soleh. Itu amal yang akan kita pergunakan dan kita butuhkan nanti ketika kita sudah dipanggil Allah di akhiratnya. Makanya ketika seseorang telah meninggal, ketika dia akan diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, diantar lalu ke kubur, ada itu yang mengiringinya. Nah, dua akan kembali, kemudian satu yang akan setia menyembah. Ada dua mengiringi mengantarkan orang ke kubur. Nah, pertama adalah keluarga. Keluarga tidak betul meninggal, artinya keluarga taimatan diiringi dengan kesejukan dengan berurai air mata. Juga itu orang masuk dalam hidup keluarga bagi nanti pulang ada kalau kuburan semua. Nah, itu sampai kuburan artinya kembali. Kemudian yang kedua haratu nanti mati-matian mencari dan kenal siang ataupun malam, dan tentu hujan ataupun panen. Nah, itu mengantarkan nanti baru dari kajiru dari kuitu dari dia nyata dalam bentuk kajiru sampai kuburan.
Lada kumua nyoba di untuk kajiru untuk enam. Nah, itu orang dibuat untuk kajiru ada. Saya karena itu macam-macam untuk cari bukti untuk membagi itu. Karena mau juga membuat orang kendaraan mati begitu. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh, amal ibadah kita lakukan sebagai itu di dunia. Itulah sebuah yang kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak amal kebaikan itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengiringi kita sampai kita bertemu dengan Allah. Itu masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah waktu. Maka mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baik, dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya apa saja kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai nanti itu menyesal. Dalam gawat seorang yang berbuat dosa dan berdoa. Kalau dalam berbuat dosa dan berdoa digambarkan oleh Allah dalam surah Sajdah. Katakan oleh Allah dalam surah Sajdah pada Abdullah. Kebesaran orang-orang yang berada di dalam kebuat besar. Rabbana absurna wa sabi'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Ya Allah, sesungguhnya kami telah melihat lapan cari orang-orang yang kau siksa, ya Allah, dan kami telah mendengar bagaimana orang-orang yang kau siksa, ya Tuhan. Jika Allah sekiranya kamu menyaksikan, kata Allah, bagaimana orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah ketika dunia itu, bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah ketika dunia. Mereka menunjukkan kepala dari hadapan Tuhannya, seraya berkata, Rabbana absurna wa sabi'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Ya Allah, kami dah mencari. Ya Allah, kami dah mendengar. Bagaimana keadaan orang-orang yang tersiksa, ya Allah, itu kami mohon, ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia. Tentu harus kembali ke dunia. Farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Insya kami akan beriman, kami akan beramal soleh, dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Kalau itu adalah kedua dan bersyukur bersama kita dunia. Untuk itu pada itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, mari dengan masuk dan tahun baru ini kembali kita mengintrospeksi diri kita. Memang kita dalam satu tahun yang lalu apa yang kita lakukan kepada Allah, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat kita, mana yang pada kita dalam kehidupan itu disibukkan oleh kegiatan dunia atau disibukkan dengan kegiatan kita untuk menuju kebahagiaan kita kira-kira dengan kejadian-kejadian. Bahkan di akhir tahun ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Wadi tadi, di situ sebenarnya kita mengambil pelajaran dari musibah, dari bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu memberikan kepada kita pelajaran. Walaupun musibah yang diberikan oleh Allah, tapi setiap kejadian yang dijadikan oleh Allah di atas permukaan bumi ini tidak ada yang sia-sia. Pasti
dan tubuhnya di dalam. Begitu kepada Allah musibah, begitu Allah berikan musibah. Di satu sisi bagi orang yang beriman musibah ini adalah ujian, karena memang ujian itu sifatnya adalah diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dengan tujuan untuk menguji keimanan seseorang. Bagaimana keimanannya kepada Allah sebelum diberikan oleh Allah musibah dengan sesudah diberikan oleh Allah kepada musibah. Kemudian yang juga bisa saja musibah yang diberikan oleh Allah itu berupa azab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk menanggalkannya supaya mereka kembali ke dalam Allah. Dengan adanya musibah kita introspeksi diri. Apa penyebab dari musibah? Apa Allah menurunkan musibah? Allah dalam Al-Quran Sahara Pasatu Firman Al-Qari Bima Kasabat Aydin Nas. Segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi itu telah terjadi. Kerusakan di darat dan di laut kata Allah itu merupakan ulah perbuatan tangan manusia. Tidak diturunkan oleh Allah musibah, tidak diturunkan oleh Allah bencana. Kalau manusia itu tidak bersalah kepada Allah, tidak bersalah kalau Allah diturunkan oleh Allah musibah, diberikan oleh Allah ujian, diturunkan oleh Allah bencana. Dari situ kita mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yaitu bahwa segala yang ada di langit dan di bumi, segala yang kita miliki, semua itu merupakan titipan Allah. Pelajaran yang diambil dari musibah. Semua yang ada di permukaan bumi dan langit, ada itu miliki ini, ada itu ini, itu semua ada titipan Allah. Titipan Allah Taala tujuan. Titipan Allah itu kendaraan itu titipan Allah. Atau rumah kaca itu titipan Allah. Itu titipan Allah. Bahkan ada dalam video itu titipan Allah. Nah, yang namanya titipan ketika suatu saat orang yang berpunya ingin mengambil, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Tapi satu orang pun yang dapat menghalanginya. Maka sesuai dengan kematian. Tapi kalau ajal itu tipu, walaupun diubati ajal, manusia ajal dulu, layak tak dulu dan saat tahu layak tak tipu. Tiap-tiap umat itu memiliki ajal. Apabila sudah sampai ajal seseorang, tidak ada yang dapat memajukan ataupun memundurkan walaupun sesaat bisa waktu lepas. Kalau lagi itu tidak ada bisa mengalami. Oh ya Allah, tunggu dulu ya Allah. Terus sebenarnya tak kami sudah bagi orang itu tidak bisa. Dia ya Allah untuk dulu kebahagiaan pun sebenarnya kemudian baru kadang ke rumah tidak bisa. Tapi itu waktu pasti semua yang ada pada kita itu merupakan titip pada terbentuk maka tapi ketika orang yang menitipkan itu dia mengambil maka saat menjadi musibah jadi kita belajar bagaimana rumah dan jiwa, bagaimana kendaraan dan mobil. Ini adalah satu kendaraan mewah kalau mengambil itu dia rumah itu artinya sebuah itu merupakan titip, merupakan titipan. Jadi itu bangkit kira-kira nanti kembali kita kepada Allah sampai kita bersahabat itu lahir atau dunia itu. Nah lahir itu ke dunia itu baru itu lahir itu ke dunia kan tak dua kita baru dulu. Itu lahir itu dari lahir orang itu dan suruh baju sesuatu. Ada suruh berdoa sesuatu pas lagi ada. Nah itu baru sedang. Begitu pun ketika nanti kita kembali kepada Allah,
đã đưa chúng tôi vào rồi thì là đi cái tập ban thì vừa là tim vừa là tim vừa là tim vừa là tim itu kurang yang dia sudah tahu dia kita bawa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal soleh. Kalau kita ibadah yang kita lakukan sebesar itu di dunia itu pada ibu sedang doa dirahmati Allah dengan masuk tahun baru di mari kita hijrah diri kita dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik hijrah kita perbaiki diri kita. Kenapa kata Allah tidak akan berubah masih satu kaum, Allah akan berubah masih satu individu. La yu'minu ahadukum hatta. Allah akan berubah masih satu kaum sehingga dia berubah apa yang ada pada diri, apa yang ada pada diri Allah. Kurang bisa berubah kita sendirilah yang akan berubah kita. Jadikan waktu itu, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Orang kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan terginas, dia akan terlintas oleh waktu itu sendiri. Karena ibaratkan waktu itu ibaratkan pedang. Kalau dia tidak mampu mempergunakan waktu itu dengan sebaiknya, maka pedang itulah yang akan melepasnya. Dikatakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau orang-orang di luar Islam itu mengatakan money, waktu itu adalah uang, bagi kita yang beragama Islam tentu bagi kita waktu itu adalah ibadah, waktu itu adalah ibadah. Artinya jadikan segala aktivitas, segala kegiatan yang kita lakukan itu menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ibu sedang jemaah dirahmati Allah, mari dengan masuk ke tahun baru kita introspeksi diri kita. Kita lihat kembali ke belakang apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi karena kita tidak mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah bersumpah dengan waktu, orang-orang tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merugi. Karena orang bijak pernah mengatakan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan orang-orang yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang sibuk mencari kesalahan dan kekurangan dirinya sehingga dia lupa untuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Dan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang sibuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain sehingga dia lupa untuk mencari kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Mari sekali lagi para ibu dan jemaah dirahmati Allah, masuknya tahun baru kita berhijrah di jalan Allah dengan harta dan diri kita, dengan jiwa kita, dengan mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan kita untuk negeri akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan musibah yang diberikan oleh Allah menjadi pelajaran bagi kita secara bersama untuk lebih takarub ila Allah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, meramaikan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan baik datang dari langit maupun datang dari bumi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala bahaya, dari segala bencana yang akan merusak negeri kita ini, yang akan menjadikan saudara-saudara kita
dunia senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, sehingga ketika kita sudah berada di akhirat nanti, Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mungkin itu akan itu jemaah yang dirahmati Allah, dan dengan masuknya tahun yang baru ini menjadikan kita untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita tadi bisa bermanfaat dan kita bersama. Kami menjawab selanjutnya disampaikan bahwasanya tempat yang terkumpul pada hari ini senilai 500.000 rupiah. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah memberikan sebagai yang Allah. Semoga apa yang kita berikan tersebut tidak lagi pahala yang daripada